Ada yang menyebut bahwa perangkat desa itu dapat diakui sebagai aparatur sipil negara yang di dalamnya dapat berupa P3K dan pegawai negeri sipil. Terus kemudian perangkat desa juga dapat diakui sebagai pegawai outsourcing, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa perangkat desa ini berdiri sendiri dengan status tersendiri sebagai pegawai pemerintah di tingkat desa. Hari ini sedang digencarkan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2023 sudah tidak ada lagi pegawai yang dikelola oleh pemerintah dengan status honorer. Lantas perangkat desa ini masuk pegawai ASN, pegawai outsourcing, atau pegawai yang memiliki status tersendiri, sahabat desa. Kita kupas satu persatu kemungkinan perangkat desa pada 3 status kepegawaian yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sahabat Desa Banget telah kembali pada channel kami. Kali ini saya akan membahas kaitannya dengan berbagai analisa yang muncul kaitannya tentang apakah perangkat desa dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara. Menyusul dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang akan dihapusnya pegawai honorer pada tahun 2023, di mana berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB bahwa pemerintah hanya akan mengakui 2 bentuk pegawai dalam pemerintahan, yaitu PNS dan P3K. Lantas perangkat desa yang notabene sebagai pegawai di pemerintahan tingkat desa nantinya berstatus sebagai pegawai apa? Menarik untuk kita ulas dan kita pertajam pisau analisis kita kaitannya tentang isu akan dihapusnya honorer dan hanya akan diakui PNS dan P3K. Lalu posisi perangkat desa ada di mana? Baik sahabat desa yang berbahagia, status kepegawaian perangkat desa yang hari ini sedang banyak diperbincangkan dalam beberapa ruang publik mendorong saya untuk membahas tentang status kepegawaian perangkat desa. Ada yang menyebut bahwa perangkat desa itu dapat diakui sebagai aparatur sipil negara yang di dalamnya dapat berupa P3K dan pegawai negeri sipil. Terus kemudian perangkat desa juga dapat diakui sebagai pegawai outsourcing, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa perangkat desa ini berdiri sendiri dengan status tersendiri sebagai pegawai pemerintah di tingkat desa. Namun harus kita akui bahwa hari ini sedang digencarkan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2023 sudah tidak ada lagi pegawai yang dikelola oleh pemerintah dengan status honorer. Lantas perangkat desa ini masuk pegawai ASN, pegawai outsourcing, atau pegawai yang memiliki status tersendiri, sahabat desa. Kita ulas satu persatu apakah perangkat desa itu merupakan bagian dari ASN. Lalu seperti apa rangkaian sejarah regulasinya bahwa perangkat desa tersebut dapat disebut sebagai aparatur sipil negara. Lalu ada beberapa opini juga yang menyebutkan bahwa bisa jadi perangkat desa ini menjadi pegawai outsourcing. Artinya karena keahliannya, seseorang yang diangkat menjadi perangkat desa digunakan jasanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat desa secara institusi. Dan menarik juga untuk kita diskusikan status perangkat desa itu berdiri sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diatur melalui
Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Baik, kita kupas satu persatu kemungkinan-kemungkinan perangkat desa pada 3 status kepegawaian yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah potensi perangkat desa sebagai aparatur sipil negara, di mana pada video sebelumnya telah kita kupas tuntas bahwa ASN itu dapat berupa P3K dan PNS. Dan dalam beberapa hari ini Kemenpan RB gencar mensosialisasikan untuk tahun 2023 tidak ada lagi status kepegawaian yang dikelola oleh pemerintah kecuali 2 status kepegawaian tadi, yaitu P3K dan PNS. PP 43 tahun 2014 khususnya pada pasal 67 menyebutkan yang pertama, PNS kabupaten atau kota yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Ayat 2 menyebutkan dalam hal PNS kabupaten terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Artinya apa? Artinya pada pasal 67 PP 43 tahun 2014 ini membuka ruang, membuka pintu pertama bahwa secara implisit perangkat desa itu menjadi bagian dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Secara implisit memberikan kesan bahwa perangkat desa dan PNS itu memiliki kesamaan baik pada sisi tugas, pokok dan fungsi ataupun dari sisi pelayanan publik. PP 43 tahun 2014 ini khususnya pasal 67 sebagaimana yang telah kita ketahui, PP 43 ini mengalami perubahan untuk yang kedua kalinya, di mana PP 43 dirubah menjadi PP 47 tahun 2015, lalu kemudian PP 47 dirubah lagi pada tahun 2019 menjadi PP 11. Ini bisa menjadi pintu masuk pertama dasar hukum dari adanya potensi perangkat desa sebagai aparatur sipil negara. Dan sahabat desa perlu ketahui bahwa pasal 67 ini tidak dirubah dari 2 perubahan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Artinya, ketentuan pasal 67 pada PP 43 tahun 2014 ini tetap berlaku sampai dengan hari ini. Ketentuan yang kedua yang menguatkan potensi perangkat desa sebagai aparatur sipil negara itu dikuatkan dengan Keputusan Presiden nomor 24 khususnya pada pasal 12 menyebutkan bahwa keanggotaan KOP Pegawai Republik Indonesia atau disingkat dengan KOPRI itu terdiri dari anggota biasa. Anggota biasa itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Terus yang kedua, pegawai BUMN, pegawai BUMD, badan otoritas, lalu kemudian ada badan hukum milik negara dan badan hukum pendidikan. Serta ada lagi beberapa pegawai dalam poin B ini. Yang ketiga yaitu aparatur pemerintah desa dan atau nama lainnya dari desa di wilayah tersebut. Artinya apa? Artinya aparatur pemerintah desa dan atau nama lainnya dari desa di wilayah tersebut menjadi bagian dari KOP Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI. Ini bisa menjadi pintu kedua dari sahabat-sahabat perangkat desa untuk menjadi dasar memperjuangkan hak-haknya. Kenapa? Karena perangkat desa juga menjadi bagian dari KOPRI berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2010 ini. Baik sahabat desa, sebagai dasar pemikiran, kenapa pemerintah desa harus diakui sebagai bagian dari pemerintah, tertuang pada penjelasan umum Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 khususnya pada alinea kelima, disebutkan bahwa dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa.
ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 48, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dan ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa. Dan inilah sebagai undang-undang desa pertama yang ditetapkan pada era setelah kemerdekaan. Sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3. Artinya, alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa ini sebagai upaya dari pemerintah pusat dalam rangka membentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya pemerintah desa menjadi bagian dari hierarki pemerintahan di Republik kita ini. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah tingkat 1 yaitu pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah tingkat 2 yaitu pemerintah kabupaten, dan ada daerah tingkat 3 yaitu adalah pemerintah desa. Dan terakhir, sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditetapkan atau diatur, ada undang-undang yang mendahului yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini merupakan dasar pemikiran kenapa pemerintah desa itu sangat dekat dengan pengelolaan negara kita ini. Kenapa? Karena pemerintah desa menjadi bagian dari hierarki pemerintahan yang ada di Republik kita ini. Tentu dari 3 kajian tadi, potensi perangkat desa sebagai aparatur sipil negara itu menjadi lebih dekat, ya. Itu menjadi lebih dekat. Kenapa kemudian kami memberikan rekomendasi kepada Asosiasi Perangkat Desa perlu menyuarakan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana pada ayat 1 angka 15 disebutkan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Artinya apa? Artinya pada pasal 1 angka 15 tersebut di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN masih belum menyebutkan pemerintah desa sebagai bagian dari instansi pemerintah. Oleh karenanya menjadi logis ketika konstruksi berpikirnya seperti yang telah kita diskusikan tadi, menjadikan usulan oleh perangkat desa di Indonesia untuk amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya pada pasal 1 angka 15 tersebut, di mana rekomendasinya adalah instansi pemerintah adalah instansi pusat, instansi daerah, dan pemerintah desa. Jangan hanya berhenti pada instansi daerah. Kenapa? Karena secara histori pemerintah desa juga diatur di dalam penjelasan undang-undang desa. Karena secara histori pemerintah desa juga pernah diatur menjadi bagian dari tingkat 3 pada tatanan administrasi pemerintahan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jika amandemen khususnya pada pasal 1 angka 15 tersebut terwujud, maka perangkat desa akan memiliki hak untuk diangkat sebagai ASN, baik dengan kategori PNS ataupun dengan kategori P3K. Pembahasan yang kedua, perangkat desa juga berpotensi menjadi pegawai outsourcing. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Pan-RB dari laman resminya menyebutkan bahwa kekhawatiran pemerintah tentang adanya rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan di berbagai elemen instansi pemerintahan menyebabkan status tenaga kerja dimaksud tersandera. Artinya mereka tidak memiliki sebuah pengharapan yang baik untuk masa depannya. Akhirnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K memberikan peluang kepada pemerintah, kepada instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sampai dengan tahun 2023. Oleh karenanya, sampai dengan tahun tersebut sudah tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer.
Lalu perangkat desa berada pada status kepegawaian apa? Jika disebut bahwa perangkat desa menjadi bagian dari ASN, bisa jadi karena aspek sejarahnya tadi. Hanya tersandung pada definisi yang disebutkan pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana yang disebut dengan instansi pemerintahan itu hanya instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Apakah perangkat desa itu honorer? Tentunya bukan. Apakah perangkat desa itu ASN atau P3K? Juga bukan. Lalu status kepegawaian perangkat desa itu apa? Ini PR besar bagi pemerintah, harus menyelesaikan status kepegawaian perangkat desa. Kenapa demikian? Karena perangkat desa memiliki dua fungsi tanggung jawab. Di sisi lain, perangkat desa sebagai aparat pemerintah yang diharuskan, diwajibkan secara regulatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Lalu kemudian perangkat desa juga diberi tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan, ya, sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Artinya apa? Artinya perangkat desa ini secara fungsi memiliki kemiripan yang sangat erat dengan aparatur sipil negara. Sebagai ilustrasi, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini diatur melalui PP nomor 72 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, status sekretaris desa dan perangkat desa tidak lagi sebagai PNS. Kesamaan fungsi dan tugas antara aparatur sipil negara melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan perangkat desa melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini sangat dekat. Lebih-lebih setelah PP 11 tahun 2019 diundangkan. Bukan hanya kewajiban yang sama, namun juga hak perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil. Lalu apa alasannya? Pemerintah tidak mereduksi status kepegawaian perangkat desa ini menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Adanya persamaan yang cukup komprehensif antara perangkat desa dan aparatur sipil negara menjadi satu pandangan di mana harusnya perangkat desa dalam tanda kutip dianggap sebagai bagian dari pemerintah dengan status yang jelas, tidak menggantung status kepegawaian perangkat desa. Jika tidak, itu artinya perangkat desa sebagai bagian pegawai pemerintah akan dihapus bersamaan dengan dihapusnya tenaga honorer. Kenapa? Karena pemerintah hanya mengakui status kepegawaian yang dikelola oleh pemerintah, antara lain pegawai negeri sipil dan P3K. Atau dengan tidak jelasnya status kepegawaian perangkat desa tersebut, kemudian menjadi alasan untuk di-outsourcingkan. Jadi, hari ini tergantung kita semua, tergantung sahabat-sahabat perangkat desa. Kita perlu memperjuangkan nasib saudara-saudara kita untuk memperjelas statusnya masuk pada kategori kepegawaian apa, atau nantinya kita akan di-outsourcingkan sebagaimana analisis yang saya sampaikan kaitannya dengan adanya potensi perangkat desa menjadi pegawai outsourcing karena ketidakjelasan status kepegawaiannya. Analisis yang ketiga yaitu potensi perangkat desa menjadi pegawai berstatus sendiri. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentunya dengan syarat dan ketentuan pengangkatan perangkat desa, di mana sesungguhnya
status masa depan perangkat desa telah dijamin, yaitu menjabat sampai dengan umur 60 tahun. Sampai di sini sebenarnya ada rasa aman yang dirasakan oleh perangkat desa pada saat perangkat desa diangkat sumpah menjadi bagian dari aparatur pemerintahan di tingkat desa, kecuali berhenti atau diberhentikan karena alasan tertentu. Ketergantungan perangkat desa atas pengaturan dimaksud nyata terlihat setelah adanya penetapan rancangan perubahan Undang-Undang Desa yang diajukan oleh DPD RI dan telah berstatus terdaftar sebagai program legislasi nasional pada Badan Legislasi DPR RI, di mana berdasarkan naskah yang beredar, khususnya pada pasal 53 ayat 1, disebutkan masa bakti perangkat desa sama dengan masa bakti kepala desa. Terlepas sahih tidaknya rancangan undang-undang dimaksud, ini menunjukkan bahwa perangkat desa dengan status kepegawaian hari ini eksistensinya sangat bergantung kepada pengaturan undang-undang desa. Akan menjadi berbeda jika status kepegawaian perangkat desa ditautkan dengan status aparatur sipil negara. Apakah itu pegawai negeri sipil atau pegawai P3K? Sahabat desa yang berbahagia, keberadaan perangkat desa sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat desa. Oleh karenanya, tidak salah ketika ada sebuah pengharapan kepada pemerintah untuk mengatur lebih baik dengan cara mengatur keberlangsungan eksistensi status kepegawaian perangkat desa yang lebih baik lagi. Anda merupakan masyarakat terbaik di desanya dan Anda layak mendapatkan yang terbaik untuk menyongsong peradaban desa berkemajuan. Beri komentar pada halaman komentar. Jika bermanfaat, like, share, and subscribe channel kami. Salam berdesa dari desa untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.